warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pertama yang ada di dalam semester 2 kelas 10, yaitu materi terkait teks negosiasi. Kompetensi dasar yang pertama dari teks negosiasi ini adalah mengevaluasi teks negosiasinya. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi, kalian diharapkan mampu yang pertama merumuskan ciri teks negosiasi, yang kedua menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan yang ketiga menjelaskan syarat terjadinya kesepakatan. Negosiasi sebenarnya sangat sering kita jumpai di keseharian kita. Apakah kalian pernah menawar harga barang? Atau misalnya, apakah kalian pernah minta uang saku tambahan kepada orang tua dengan alasan yang panjang dan banyak? Nah, itulah negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, secara tidak sadar ya, dalam keseharian kita pernah melakukan negosiasi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, itu adalah hal-hal yang sederhana negosiasinya. Ini contohnya saat melaksanakan tawar ya harga barang di sebuah pasar. Itu merupakan negosiasi informal, artinya tidak resmi. Ada juga negosiasi yang formal ya, di lingkup yang jauh lebih besar. Misalnya ini Indonesia sedang melakukan negosiasi panjang terkait perjanjian dagang antara Indonesia dan Australia. Tanpa negosiasi mungkin perjanjian ini ya tidak akan tercapai kesepakatan atau bisa jadi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu ya, jadi kalau kalian bercita-cita ingin menjadi seorang pemimpin, pejabat ataupun pengusaha, kalian harus pintar untuk bernegosiasi. Bahkan tidak hanya pejabat ya, ketika kalian ingin melakukan sesuatu dan ingin mencapai sebuah tujuan, maka kalian harus pintar untuk bernegosiasi. Oke, kita lanjut ya. Tujuan dari negosiasi adalah yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Yang kedua, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang ketiga, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang keempat, tujuan dari negosiasi adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Jadi artinya kedua belah pihak antara yang mengajukan dan yang menawar ya sama-sama saling diuntungkan. Jadi tidak dirugikan. Itulah negosiasi yang sangat bagus. Oke, kita lanjut. Lalu kalian simak, ini ada sebuah teks ya untuk merumuskan ciri teks negosiasi. Ini ada di lingkungan sebuah pasar antara pembeli dan penjual sedang tawar-menawar harga barang. Kata pembeli, "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang di pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu, 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya
Penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, ini merupakan salah satu negosiasi antara pembeli dan penjual. Ya. Kepentingan pembeli tentu saja ingin mendapatkan mangga yang bagus dengan harga murah, ya. Dan kepentingan penjual tentu saja ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu, menurut kalian apa ya ciri-ciri dari teks negosiasi? Ada pembeli, ada penjual, ya. Ada tawar-menawar harga barang. Oke. Kita simpulkan, ciri teks negosiasi adalah yang pertama, terdapat partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan yaitu pelaku dalam negosiasi. Kalau teks yang pertama tadi ada penjual dan pembeli, nah itu disebut partisipan. Atau pihak yang menyampaikan pengajuan, bisa jadi pihak yang menawar, ataupun dalam kondisi tertentu ada pihak penengah, atau bisa jadi perantara. Itu disebut partisipan. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Seperti tadi, penjual ingin mendapatkan untung, pembeli ingin mendapatkan barang yang bagus tetapi murah. Ya, jadi kedua-duanya mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran. Ya. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan dari hasil negosiasi. Tadi negosiasinya sudah berhasil, penjual mendapatkan untung walaupun tidak banyak, dan pembeli mendapatkan mangga sesuai dengan keinginannya. Oke, kita lanjut ya. Menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Kalian lihat di sini, 30.000 Bu, murah, itu kata penjual. Boleh kurang kan Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan matang di pohon. Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Nah, itu merupakan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, ya. Jadi intinya, baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan ataupun penawaran harus bersikap sopan, ya, tidak menekan pihak lain serta disertai dengan alasan. Di sini si pembelinya katanya bisa kurang harganya karena lagi musim, 20.000 saja ya, yang asalnya dari harga 30.000. Ya, si pembeli menawar menjadi 20.000 karena harganya sedang musim. Tapi penjualnya menolak ya dengan sopan juga agar turunnya tidak terlalu banyak sehingga 28.000. Tetapi pembeli katanya boleh milih sendiri ya, seperti itu. Jadi saat menyampaikan pengajuan maupun penawarannya ya, antara pihak yang menawarkan dan pihak yang mengajukan itu harus sama-sama tidak menekan pihak lain ya, dan harus bersikap sopan. Tentunya apa yang disampaikan, dinegosiasikan itu harus disertai dengan alasan yang kuat. Oke, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan syarat terjadinya kesepakatan. Sebuah negosiasi akan berhasil ketika kedua belah pihak mengikuti syarat-syarat ini. Kalau misalnya tidak diikuti, maka kemungkinan negosiasinya tidak akan berhasil. Apa saja syaratnya? Yang pertama, tidak ada tekanan atau paksaan. Jadi antara pihak pertama ya yang mengajukan dan pihak yang menawar itu tidak saling menekan satu sama lain. Yang kedua, dilakukan dengan santun. Tentunya ketika bahasa yang disampaikan dengan santun, kedua belah pihak akan merasa nyaman, akan merasa enak, sehingga sama-sama saling menguntungkan nantinya pada akhir kesepakatan.
Yang ketiga, saling menguntungkan tentunya. Jadi win-win solution. Tidak ada yang dirugikan. Itulah negosiasi yang berhasil. Dan yang keempat, kesepakatan bersifat praktis atau bisa diterapkan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menikmati keuntungan dari apa yang disepakati secara langsung. Jadi tidak ditunda-tunda ya. Jadi bisa diterapkan. Itulah syarat terjadinya kesepakatan dalam sebuah negosiasi. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.